Halo semuanya, selamat datang di channel aku Jody Slim dan aku Jody Rensa. Selamat buat kalian UTBK udah selesai dijalankan. Nah, sekarang kalian nggak perlu overthinking lagi untuk belajar teman-teman. Tapi mungkin kalian masih overthinking dengan pengumuman hasil ujiannya. Pengumumannya bakal dibuka pada tanggal 23 Juni nanti teman-teman ya. Nah ngomongin ujian nih, banyak banget ternyata yang curang ketika ujian. Banyak banget. Tapi sebenarnya curang-curang seperti ini tuh udah sering terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun aku tuh di tahun 2020, UTBK tahun 2020 itu ada sekitar 510 peserta yang curang. 510 itu banyak banget, hampir 1000. Bahkan mengalahkan subscriber aku di channel ini. Aduh, subscriber aku nggak sampai 500 loh, tapi tolong ya kalau kalian nonton video ini tolong subscribe ya. Jangan ya enggak ya teman-temannya, aku capek-capek bikin video ternyata yang subscribe dikit. Oke, yang curang ternyata UTBK tahun 2020 ada sekitar 510 peserta, hampir 1000. Padahal waktu tahun 2020 itu kan corona pertama ya, dan itu ujiannya TPS aja, gak ada TKA-nya. Kenapa harus curang gitu? Soalnya kan TPS itu sebenarnya lebih mudah daripada TKA. Dan TPS itu jawabannya di situ-situ aja gitu. Beda kalau TKA, TKA itu harus paham materi, harus tahu tentang pengetahuan tentang TKA gitu loh ya. Tapi kenapa harus curang gitu? 510 itu peserta banyak loh. Terus di tahun UTBK tahun 2021 itu ada 313 peserta yang curang. Oke, menurun ya 510 ke 313, tapi masih aja banyak itu teman-teman. Banyak loh 313 peserta, tapi ya baguslah. Mereka kan didiskualifikasi ya karena kecurangan. Tapi ini yang ketahuan, ini yang ketangkap. Siapa tahu di luar sana ada yang lolos dari SOP, lolos dari kecurangan, dan ternyata mereka dinyatakan lolos. Siapa tahu kan, tapi ya semoga aja nanti ketika mereka menjalankan kehidupan kampus kuliah, mereka kurang dilancarkan. Jangan didoakan nggak baik-baik ya. Semoga aja ya mereka diberikan jalan yang terbaik ya. Aduh, jahat banget aku. Nah, kalau di tahun 2022 itu udah banyak banget kasus beredar tentang kecurangan siswa dalam ujian UTBK. Ini aku bacain beritanya. Ada yang curang karena pakai alat bantu dengar. Rabu 18 Mei 2022, Panitia Pusat UTBK di UNJ menemukan 4 peserta UTBK yang curang menggunakan alat bantu dengar yang ditanam di telinganya. Keempat peserta tersebut memilih prodi favorit yaitu Fakultas Kedokteran. Ini juga videonya beritanya udah aku bahas di video sebelumnya ya. Oke, ini 4 peserta yang menggunakan alat bantu dengar. 4 orang. Terus berikutnya ada mengaku disabilitas ternyata bisa melihat. Kamis 19 Mei 2022 di Pusat UTBK Undip. Aku sensor ya namanya ya. Aku sensor karena ini kan aib ya. Aku nggak mau nyebar aib. Didiskualifikasi SBMPTN karena mendaftar sebagai disabilitas tunanetra. Ternyata saat ujian keduanya masih bisa melihat dan normal. Ini mungkin kesalahan data atau gimana ya? Aku masih positive thinking sih sama dia ini. Mungkin dia bukan aku sebagai nggak bisa melihat, mungkin siapa tahu dia salah menginput data atau apa gitu ya. Kita positive thinking aja. Terus berikutnya ada curang dengan bantuan staf kampus. Selasa 24 Mei 2022, sebanyak 3 peserta yang tes di pusat UTBK Unhas melakukan kecurangan dengan bantuan dari 3 staf kampus. Nah, mungkin ini dari saudaranya atau adik-adiknya atau ini anak saya nih mau UTBK saya bantu gitu ya mungkin ya. Akibatnya ke-6 orang tersebut diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses. Staf kampus pun bisa bekerja sama. Ini nggak tahu nih, mungkin saudara atau memang mereka dibayar, nggak tahu ya. Ujung-ujungnya juga kan walaupun mau minta kerjasama dengan staf kampus belum tentu juga jawabannya benar ya. Terus kemarin ada juga yang ngejoki 40 juta. Wow, 40 juta itu banyak teman-teman, nggak sedikit. Motor, udah kebeli motor 2 itu 40 juta, udah beli iPhone ya. Lebih baik 40 juta itu dipakai untuk usaha. Kalau nggak kamu masuk swasta aja gitu. Kamu sayang banget 40 juta ketangkep, hasilnya ya aduh hilang begitu saja. Atau mungkin nanti minta diganti rugi ya, mungkin aja, nggak tahu lah, semoga aja rezekinya kembali gitu ya. Ya itulah kecurangan ketika UTBK di tahun 2020 ternyata banyak, tahun 2021 juga banyak, tahun 2022 ini juga banyak banget yang nekat untuk curang. Kita nggak tahu nanti hasilnya berapa banyak curang di tahun 2022 ini. Tapi sebagai pembelajarannya, jangan sekali-sekali lagi kalian melakukan kecurangan seperti itu. Udah deh, terakhir kali kita curang itu ketika kita sekolah aja deh. Sekolah kita nyontek
kerjasama sama teman kita dan sebagainya, udah sampai situ aja. Dan tapi ketika udah masuk ke jalur seperti ini, situasi seperti ini, kondisi seperti ini, jangan deh. Ini kan namanya UTBK nasional gitu ya, beda, bukan ke sekolah-sekolah itu, bukan ini persaingan kalian itu bukan teman-teman kalian tapi orang-orang lain gitu. Berarti kan orang lain pun bisa dirugikan oleh kamu kalau kamu curang gitu. Jadi jangan melakukan kecurangan lagi seperti ini ya. Belajar aja ya, rezeki itu nggak bakal tertukar. Aku aja kemarin nggak belajar pun ternyata bisa lolos gitu, nggak perlu pakai bantuan ataupun curang gitu ya. Ya cukup sekian ya video kita kali ini. Ini cuman aku menyampaikan informasi kecurangan ketika UTBK itu sebanyak berapa, sebagai pembelajaran gitu teman-teman ya. Baik, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Kalau ada kata-kata yang salah, maaf. Saya Jody Ransa pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.